Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-akhbar, pembahasan tentang khabar, khususnya dari sisi periwayatannya. Dan juga kita sudah masuk ke dalam bab yang baru, bab tentang al-lafziyah atau bab tentang al-fadh. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wal kalamu, masyaallah. Ini beliau mulai membahas tentang al-kalam, dan ini sebenarnya inti dari apa yang akan kita bahas dari pembahasan lafdiyah dalam ilmu usulul fikih. Kata beliau, al-kalamu huwal muntazamu minal aswatil masmu'ati al-mu'tamidati alal maqati'i wahiyal huruf. Masya Allah. Al-kalam, dia adalah apa yang tersusun dari suara-suara yang didengar, yang suara tersebut bersandar kepada potongan-potongan, yaitu huruf. Paham ini? Jadi kalam dia adalah sesuatu yang tersusun dari suara-suara yang didengar, yang bersandarkan kepada potongan-potongan, yaitu huruf. Ringkasnya, kalam adalah susunan suara yang tersusun dari huruf-huruf. Paham ini? Paham ini? Ini al-kalam. Wa huwa jam'u kalimatin. Dan kalam dia adalah jamak dari kalimah. Hanya saja disebutkan oleh para syurrah fihi nadhar. Dalam ucapan ini perlu diteliti lagi. Kenapa? Karena yang masyhur, apalagi di sisi ulama bahasa, al-kalam itu bukan jamak dari kalimah. Paham ini? Al-kalam bukan jamak dari kalimah. Melainkan al-kalam justru dia mufrad dari kata al-kalim. Paham ini? Adapun kalimah jamaknya apa? Kalimat. Ini kan? Nah, makanya kata para ulama fihi nazar. Ya, namun ya kita berjalan di atas apa yang beliau bawakan di sini. Adapun kalimah kata beliau hiya lafdzul mawdu' lima'nan wa khassa ahlul arabiyyatil kalama bil mufid. Adapun kalimah itu sendiri yang menurut beliau dia adalah jamak dari kalam. Apa itu definisinya kalimah? Dia lafaz yang diletakkan menunjukkan atas suatu makna. Nah ini, dia adalah lafaz yang diletakkan untuk menunjukkan atas suatu makna. Adapun ahlul arabiyah, maksudnya ulama bahasa Arab tentunya, mengkhususkan kalam dia harus mufid. Mengkhususkan kalam bahwa kalam harus mufid. Baik. Semakala rahimahullah wa huwal jumalu al-murakkabatu min fi'lin wa fa'il. Sekarang beliau mulai merinci tentang al-kalimah itu sendiri. Atau al-kalam, afwan. Kata beliau al-kalam, dia adalah jumlah yang tersusun. Min fi'lin wa fa'ilin. Baik tersusunnya dari fi'il dan fa'il. Atau jumlah fi'liyah. Au mubtada'in wa khabar. Atau dia tersusun dari mubtada' dan khabar. Atau jumlah ismiyah. Wa ghairu al-mufid kalimun. Adapun kalam yang tidak mufid ini disebut dengan kalim. Wa fihi nadhar lagi.
Dan padanya terdapat lagi apa? Nadhar. Karena jangan sampai antum katakan berarti kalim dia adalah kalam yang tidak mufid. Bukan itu yang beliau mau. Tapi yang beliau inginkan ada di sini, ada di antum. Kalam. Wih. Kalam. Ayo, wallahu alam. Wallahu alam. Kalau ini tunggu dulu ya. Saya lihat dulu nusakh yang lain. Apakah di nusakh yang lain dia bilang kalam? Tapi yang nampak kalim. Kalim. Ibnu Utsaimin kalim. Ada lagi nusakh yang sebenarnya jadi mu'tamadnya itu. Ya, saya lihat dulu. Afwan. Apakah dia sama atau bagaimana? Kalam di situ di. Nah, itu kalam di sini. Nah, di sini memang disebutkan di salah satu tabah cetakan ada yang menyebutkan kalam. Dan di cetakan yang lainnya itu kalim. Wal aqrab, dan yang lebih dekatnya huwal muthbit li amrain, yang menetapkan keduanya. Baik, jadi maksudnya begini. Kalau kita juga katakan ini kalim, ghairul mufid kalim. Ini dulu. Adapun lafaz kalau dia tidak mufid, ini yang namanya kalim. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kalim di sini itu lebih umum daripada kalimah. Karena kalimah dia adalah lafaz yang menunjukkan atas suatu makna. Adapun kalim mencakup keduanya. Dia bisa menunjukkan makna atau tidak. Dia lafaz secara lebih umum. Makanya kata beliau, kalau dia tidak menunjukkan makna, maka dia masuk kepada kalim. Karena kalim bisa menunjukkan makna, bisa tidak. Adapun kalau kalimah, dia khusus untuk lafaz yang menunjukkan makna. Di nuskha yang lain dikatakan, wa ghairul mufid kalam. Dia membawakan contoh. Maksudnya, adapun kalau dia selain mufid, maka seperti lam. Alam ini apa namanya? Ini namanya huruf masuk dalam kalim. Itu maksudnya. Jadi mau bilang kalam, mau bilang kalim, bisa aja. Kalau kita bilang kalam, berarti dia pembawaan contoh. Kalau kita membawakan kalim, berarti dia pembawaan penjelasan atau definisi. Bisa aja kita katakan wa ghairul mufid kalam, dan adapun yang tidak mufid maka seperti lam dari huruf. Dan ini yang dinamakan dalam bahasa sebagai kalim. Lafaz yang bisa jadi bermakna atau tidak. Paham gini? Fa in istu'mila fil makna al-mawdu' lahu fa huwa al-haqiqah. Ini pembahasan yang baru dan ini sebenarnya intinya. Setelah beliau bahas panjang tentang lugat, kemudian kalam, ini intinya. Kemudian kata beliau, kalau dia digunakan apa itu? Ail kalam. Pada makna yang diletakkan untuknya. Fahuwal haqiqah. Maka kalam ini dinamakan hakiki. In kana biwad'il lughah fahiyal lughawiyah. Kemudian setelah itu baru beliau beranjak. Setelah beliau menjelaskan bahwa kalam itu asalnya adalah hakiki, yaitu kalau dia digunakan di atas asal peletakannya, makna yang memang ditetapkan untuknya, barulah beliau menjelaskan lagi tentang apa? Pembagian hakikat kepada beberapa bagian. Kata beliau, wa in kana biwad'il lughah, kalau yang meletakkan makna dari lafaz yang diinginkan adalah ahlul lughah, maka fahiyal lughawiyah, maka hakikat lughawiyah, au bil urfi,
Au wa in kana biwad'il urfi, kalau peletakannya itu diletakkan sesuai dengan urf, adat kebiasaan, maka hakikatnya urfiyah. Paham ini? Kemudian kata beliau setelahnya, sebelum kita bawa contohnya, au bisyar'i, au in kana biwad'i syara' fasyar'iyah. Kalau hakikat atau maknanya diletakkan sesuai dengan syariat, peletakan syariat, maka hakikatnya kita katakan hakikat syar'iyah. Kemudian beliau bawakan contohnya. Adapun untuk urfiyah kata beliau kadabati lidzawatil arba'. Seperti kata dabbah untuk menjelaskan apa? Hewan berkaki 4. Sebagaimana yang telah berlalu di kitab sebelumnya, dabbah ketika dikatakan dabbah asalnya apa maknanya? Kullu man yadibbu fil ard. Siapa saja yang apa? Apa kalau yadibbu? Ada bahasa melata. Nah ini, setiap apa yang melata di muka bumi, mau dia melata dengan perutnya kah, berjalan dengan perut atau kaki, kalau dia punya kaki juga mau kakinya 2, 4, 1000, ya kan? Semuanya dabbah. Itu asalnya. Tapi karena yang berbicara adalah hakikat urfi, ya, ahlul urf, maka kita bawa kemana? Hakikat urfiyah, yaitu dawat al-arba'. Adapun hakikat syar'iyah kas salati waz zakah, seperti salat dan zakat. Salat secara bahasa asal peletakannya adalah apa? Ad-du'a. Begitu pula zakat asal peletakannya maknanya al-imsak, menahan. Apa saja yang ditahan? Paham ini? Afwan. Az-zakah. Baik, afwan. Bukan ya? Az-zakah. Ayo. Az-zakah dia hakun wajib asalnya. Misalkan juga seperti kata siam. Siam asalnya dia maknanya imsak. Kata-kata ini semua ketika kita lihat yang mengatakannya ternyata syara', maka kita bawa kemana? Hakikat syar'iyah. Masya Allah. Dan sudah berlalu di antara 3 hakikat ini yang menjadi asal adalah hakikat lugawiyah. Sampai ada dalil yang memalingkan makna dari suatu lafaz dari hakikat lugawiyahnya kepada hakikat yang lainnya, imma urfiyah atau imma syar'iyah. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa ankara qaumun asy-syar'iyyata wa qalu al-lugawiyyah al-lugawiyyu baqin. Masyaallah. Hanya saja masalah dalam hakikat syar'iyah, kata beliau, qaumun, sekelompok manusia ada yang mengingkari akan keberadaan hakikat syar'iyah. Dan mereka berkata hakikat lugawiyah lah yang tetap. Apa maksudnya? Disebutkan oleh para syurah, mereka mengatakan pada lafaz-lafaz yang bermakna syar'iyah, asalnya kita tidak mengatakan dia dibawa ke atas hakikat syar'iyah. Enggak. Mereka mengatakan tetap di atas hakikat lugawiyahnya. Hanya saja syariat yang memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap hal tersebut. Maka berubahlah. Paham ini? Maka berubahlah maknanya. Jadi asalnya dia tetap hakikat lugawiyah. Hanya saja berbeda bentuknya. Dikarenakan apa? Syariat yang menetapkan ketentuan dan syarat tertentu terhadapnya. Paham ini? Jadi menurut mereka salat, sebagaimana makna yang kita ketahui, kita tidak katakan makna salat yang kita ketahui itu makna hakikat syariah, tidak. Tetap hakikat lugawiyah itu namanya. Hanya saja bentuknya yang berbeda. Dikarenakan syariat yang menetapkan ketetapan, syarat dan ketentuan terhadap hakikat lugawiyah tersebut, maka merubah maknanya. Paham ini? Ala kulli hal, yang benarnya adalah apa yang jumhur berjalan di atasnya terhadap pembagian hakikat menjadi 3, termasuk di dalamnya hakikat syar'iyah. Baik. Qala rahimahullah waziyadatu syurutun. Masya Allah.
dan tambahan-tambahan baik. Ayo. Dan mereka mengatakan, ini masih sambungan ya, afwan. Dari sebelumnya. Mereka mengatakan tambahan, maksudnya tambahan dari apa yang diinginkan dari hakikat syariah, ini adalah syarat. Tadi, hakikat lugawiyah, dari sholat apa? Doa. Paham ini? Hanya saja, ketika kita lihat sholat secara syariat, ternyata bukan hanya doa. Tapi ada rukuknya, ada takbirnya, ada sujudnya, ada tahiyatnya. Banyak tambahannya dari doa. Paham ini? Orang-orang yang mengatakan bahwa hakikat syariah itu tidak ada. Paham ini? Melainkan hakikat lugawiyah lah yang tetap pada lafaz itu. Lantas ditanyakan kepada mereka, apa kedudukannya berarti ruku, sujud, apa segala macam. Paham ini? Ketika dikatakan bahwa, salat adalah doa. Naam. Kita tetapkan di atas hakikat lugawiyahnya. Tapi bagaimana kalau kita inginkan salat yang kita inginkan ini adalah salat yang ma'rufah? Lantas bagaimana dengan sujud, ruku yang tidak masuk dalam doa? Tambahan ini apa mereka katakan? Ini syurut. Syarat dari hakikat lugawiyah. Ala kulli hal, ini pendapat yang lemah dan pendapat yang kuat apa yang mayoritas berada di atasnya, bahwa hakikat dibagi menjadi 3, masuk di dalamnya hakikat syar'iyah. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wa kullun yata'ayyanu bil lafidh, dan setiap dari apa yang telah berlalu. Kullun di sini munawwan, ditanwin. Dan tanwin di sini sudah lewat ya, dikotor. Setiap tanwin ada maknanya. Paham ini? Ini tanwin yang dinamakan dengan tanwin iwad. Tanwin pengganti. Apa yang digantikan? Jumlah yang telah berlalu. Maksudnya wa kullun minal haqa'iqis salasah. Dan setiap dari hakikat yang 3 yang telah disebutkan, yata'ayyanu bil lafidh. Itu bisa kita tentukan dan tetapkan bil lafidh. Tergantung dari siapa yang melafatkannya. Famin ahli lughati biduni qarinah al-lughawiyah. Maka apabila yang mengucapkannya adalah ahlul lughah, ahlu bahasa, biduni qarinah, tanpa adanya qarinah, maka kita tetapkan hakikat di atas al-lughawiyah, kata beliau. Wa bi qarinatil urfi al-urfiyah. Berbeda kalau ada qarina yang menunjukkan bahwa yang diinginkan dari lafaz adalah urf, maka kita bawa kepada hakikat apa? Urfiyah. Ya tentunya kalau kita lihat yang berbicara adalah ahlu al-urf. Wa min ahli syara'. Adapun kalau yang berbicara al-lafidh, yang melafatkan adalah ahlu syara'. Siapa ahlu syara' ini? Ya, jelas Allah dan Rasulnya, asy-syari'. Maka kita bawa hakikat kepada apa? Asy-syar'iyyah kama qala rahimahullah. Wala yakunu mujmala. Ini masalah. Sudah lewat tadi. Masalah tentang penetapan hakikat. Dia dibawa sesuai dengan apa? Al-lafidh. Sekarang masalah terhadap hakikat syariah, kata beliau wala yakunu mujmala kama hukiya anil qadi wa ba'di syafi'iyah. Dan namanya hakikat syariah ini tidak masuk ke dalam lafaz mujmal sebagaimana yang dinukil dari qadi dan sebagian orang syafi'iyah. Kenapa? Karena al-qadi Abu Ya'la rahimahullah dan sebagian orang-orang syafi'iyah, mereka mengatakan hakikat suatu lafaz atau hakikat syar'iyah dari suatu lafaz ini termasuk dari lafaz yang mujmal. Kenapa? Karena kata mereka asalnya lafaz yang dibawa kepada hakikat syar'iyah itu kan asalnya berada di atas hakikat lugawiyah. Maka kata mereka al-qadi dan sebagian syafi'iyah terjadi ijmal di sini. Keglobalan. Kenapa? Mereka mengatakan karena taraddudnya, apa bahasanya? Rancunya lafaz ini karena bisa dibawa kepada lugawiyah dan urfi, dan urfiyah. Maka mereka mengatakan mujmal.
Paham ini? Tapi dibantah dengan ucapan musannif di sini. Paham ini? Kenapa? Karena walaupun memang dia adalah lafaz yang asalnya berada di atas hakikat lugawiyahnya, kemudian dibawa kepada hakikat syar'iyyahnya karena ada dalil dan qarina, tidak mengharuskan adanya ijmal. Kenapa? Karena lafaz ini telah dibawa kepada lafaz yang apa? Yang kuatnya. Kan tidaklah suatu lafaz mengandung dua makna, kecuali pasti ada dari salah satu makna yang lebih kuat. Dan kata di sini lafaz syariah, anggaplah salat. Kan dia bisa kemungkinan doa atau salat al-ma'rufah. Dua maknanya. Menurut Qadhi dan ba'du Syafi'iyah mujmal. Karena dua maknanya. Paham ini? Tapi dibantah. Bersamaan dengan duanya makna ini tidak mengharuskan adanya ijmal. Kenapa? Karena adanya yang lebih rajih, yaitu makna yang kedua tadi, as-shalah al-ma'rufah. Apa dalilnya? Qarinahnya. Karena al-lafid yang berbicara adalah ahlu syara'. Paham tidak ini? Paham ji? Makanya kata beliau tidak dikatakan dia sebagai lafaz mujmal sebagaimana yang dihikayatkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah dan sebagian dari orang-orang Syafi'iyah. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wa in istu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu. Sekarang jenis yang kedua. Dari jenis-jenis al-kalam kata beliau, yaitu apabila kalam digunakan tidak di atas peletakannya, fahuwal majaz, maka inilah yang dinamakan dengan al-majaz. Kata beliau bil alaqah. Tapi majaz di sini dengan alaqah. Beliau mengisyaratkan kepada syarat terjadinya atau bolehnya majaz itu ditetapkan. Tentunya dengan adanya apa? Alaqah. Dan alaqah sudah lewat apa maknanya? Yaitu keterikatan dari makna hakiki dengan makna majazi. Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita tetapkan adanya majaz. Wahia, maksudnya alaqah itu imma ishtirakuhuma fi ma'nan masyhur kasyaja'ati fil asad awil ittisal ka qaulihim al-khamr haramun wal haramu syurbuha waz zaujatu halalun wal halalu wat'uha aw li annahu sababun aw musabbibun wa huwa far'u al-haqiqah. Kemudian beliau membawakan jenis-jenis alaqah. Yang pertama, imma bentuk alaqahnya karena adanya ishtirak, kesamaan fi ma'nan masyhur, pada makna yang masyhur tentunya pada keduanya. Ini bentuk yang pertama. Seperti apa? Asyaja'a fil asad. Seperti sifat pemberani pada seekor asad. Kenapa? Karena lafaz asad ini, ikhwas sekalian, ini adalah lafaz yang kadang digunakan untuk menjelaskan suatu majaz, yaitu ar-rajulu asy-syuja'. Sekarang penggunaan asad kepada rajulun syuja'. Ini apa namanya? Majaz atau hakiki? Majaz. Kemudian kata beliau majaz itu boleh, tapi dengan syarat adanya alaqah. Apa alaqahnya? Banyak bentuknya. Di antaranya apa yang beliau sebutkan. Pertama, ishtirak fil ma'nal masyhur. Harus ada kesamaan pada makna yang masyhur, yang memang dikenal pada kedua maknanya. Sekarang kalau kita lihat asad dan rajulun syuja', apa yang menggabungkan antara keduanya? Asyaja'ah, keberanian. Dan asyaja'ah ini kalau kita mau lihat, ini yang dinamakan makna masyhur, yang mustarak. Makna yang masyhur yang dikenal dari kedua belah pihak. Dari lafaz hakiki atau makna hakiki dan makna majazi. Yang bersyirikat di antara keduanya di dalamnya. Dari sini juga kita pahami, kalau misalkan makna yang kedua lafaz bersyirikat antara lafaz asad, misal antara makna hakiki dan majazi, tidak masyhur pada keduanya, boleh tidak dikiaskan, boleh tidak dimajaskan? Tidak bisa. Harus makna masyhur. Ini faedah baru di kitab tinggi. Ya kan? Contoh apa? Sebagian syurah ada yang mempercontohkan dengan sifat yang lain. Contoh misalkan asad, masih asad. Selain dia punya sifat pemberani, dia punya sifat lain, yaitu al-bakhar. Apa itu al-bakhar? Bau mulut. Bau mulutnya luar biasa, itu asad.
Bau sekali mulutnya. Anak sekarang, kalau kita misalkan memajaskan, paham ini? Ra'aitu asadan. Saya melihat asad. Tapi kita inginkan seorang lelaki yang botok bawana, yang bau mulutnya. Bisa tidak kita majaskan ini? Tidak. Paham ini? Kenapa? Karena botba ini, botok bawa, atau busuk mulu ini sifat yang memang masyhur pada asad. Betul. Tapi tidak masyhur pada apa? Rajul. Paham ini? Paham tidak? Bisa tidak dimajaskan? Tidak boleh. Dia harus makna masyhur. Paham ini? Yang terkenal dari asad apanya? Syajaahnya. Bukan busmulnya. Jadi tidak bisa kita majaskan asad kepada rajul, seorang lelaki, karena baunya mulutnya. Ini contoh ya, Masya Allah. Kemudian kata beliau, awil ittisal, atau keterhubungan antara hakikat dan majas, atau ketersambungannya. Seperti ucapan mereka, al-khamru haramun wal haramu syurbuha. Nah ini, khamar itu haram, dan yang haram adalah meminumnya. Nah ini, yang mana yang mau kita kiaskan? Khamar dengan syurb. Khamar dengan syurb. Kita katakan khamar itu haram. Ditanyakan, apa yang haram? Jawabannya, yang haram adalah meminumnya. Sekarang antara khamar dengan meminum khamar, ada ndak ittisal? Ya ada. Ya tak? Karena khamar salah satu sifat penggunaannya adalah diminum. Paham ini? Kemudian juga kata beliau, wazaujatu halalun wal halalu wat'uha. Seorang istri itu halal. Antum ditanya, apanya yang halal? Beliau katakan, yang halal itu adalah wataknya, berhubungan dengannya. Paham ini? Antara zauja dengan wata ada hubungannya. Nasami, nah itu intinya. Kemudian kata beliau, qala rahimahullahu taala auli annahu sababun. Ini bentuk berikutnya. Bentuk dari bentuk apa tadi? Alaqah antara makna hakiki dan makna majas. Kapan sebuah lafaz bisa dimajaskan atau dipalingkan dari makna hakiki dan makna majasnya kepada makna majasnya? Kalau ada alaqah, dan diantara bentuk alaqah adalah sabab. Contohnya apa? Ini masyhur ya. Seperti ucapan seseorang, ra'aina al-matar. Ra'aina al-matar. Kami mengembala hujan. Ini. Kan sudah berlalu ya? Ra'a, mengembala. Maksudnya ini yang mau digembala rumput sebenarnya. Tapi dibawa dengan lafaz majas, yaitu matar. Kenapa bisa rumput ini ditakbir dengan lafaz matar? Alaqah sababiyah. Karena matar sebab tumbuhnya rumput. Au musabbib, atau bentuk alaqahnya lafaz majas ini sebagai musabbib dari makna hakiki. Ya, seperti apa misalnya kemarin itu? Ambatal mataru al-ushba. Kami ambatal mataru al-ushba. Baik. Kenapa? Kalau kita lihat lafadznya, hujan itu menumbuhkan rumput. Nah ini, hujan itu menumbuhkan rumput. Paham ini? Padahal kalau kita lihat secara hakiki, yang menumbuhkan hujan itu adalah rumput atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kenapa ditakbir dengan hujan? Karena itu. Dia menjadi sebab. Wa huwa far'ul haqiqah, ini masalah baru. Kata beliau, dan majas adalah cabang dari hakikat. Falidzalika talzamuhu dunal aqs.
Dan oleh karena itu, talzamuhu ay talzamu al-haqiqatu al-majaza. Dan oleh karena itu, hakikat mengharuskan adanya majaz. Dunal aks, tidak sebaliknya. Tidak mengharuskan majaz adanya hakikat. Maksudnya apa? Kenapa dikatakan majaz adalah cabang dari hakikat? Karena setiap majaz pasti punya lafadz hakiki. Tapi belum tentu setiap lafadz hakiki punya majaz. Paham ini? Ini masalah dan faidah. Tambihun qala rahimahullah, tambih. Al-haqiqatu asbaqu ilal faham. Wa yasihhu al-istiqaqu minhu bi khilafil majaz. Tambih, lafadz hakiki itu lebih asbaq ilal faham. Beliau memberikan faedah bagaimana cara mengetahui lafadz itu hakiki. Kata beliau al-haqiqah, dia asbaq ilal faham. Dia lebih utama, lebih langsung kepada pemahaman. Maksudnya ketika disebutkan suatu lafadz, maka makna hakiki itu adalah makna yang langsung muncul di pemahaman. Ya, sama seperti kalau ada orang mengatakan ra'aitu asadan, saya melihat asad. Apa yang langsung muncul? Singa. Itu makna hakikinya. Berbeda kalau antum mengatakan ra'aitu asadan yaktub, saya melihat ada asad yang berkhutbah. Apa yang muncul? Seorang laki-laki yang pemberani. Tapi itu karena ada dalilnya. Paham ini? Berarti kalau yang tidak langsung muncul di pemahaman, apa namanya? Majaz. Yang tidak langsung. Kalau yang langsung, itu yang namanya haqiqah. Wa yasihul istiqaqu minhu. Dan di antara tanda hakikat, dia syah istiqaq darinya. Maksudnya dia mushtaq. Tidak sama majaz. Bikhilafil majaz, kata beliau, berbeda dengan majaz. Berarti maksudnya kalau majaz, dia apa yang tidak langsung muncul di dalam pemahaman, dan dia juga apa yang tidak mushtaq. Wa mata daral lafdu bainahuma fal haqiqatu wala ijmala likhtilalil wad'i bihi. Dan kapan berputar suatu lafaz antara keduanya, maksudnya ada lafaz ta'arud di antara makna hakikat dan majaznya. Kata beliau fal haqiqah, maka yang dikedepankan adalah hakikat. Paham ini? Kecuali pastinya kalau ada dalil atau qarinah yang menunjukkan bahwa yang diinginkan memang bukan hakikat, melainkan majaz. Ya. Adapun kalau tidak ada qarinah, maka yang mana yang diduluankan? Hakikat. Contoh seperti ra'aitu asadan, saya melihat asad. Nah, kita tahu ini asad bisa diterjemahkan hayawanul muftaris, bisa diterjemahkan rajulun syuja. Yang mana yang kita dahulukan? Hakikoh, bukan majaznya. Kecuali kalau ada dalil ra'aitu asadan yaktub, maka kita kedepankan majaz. Wala ijmala, dan bersamaan dengan itu lafadz hakikat ini bukanlah lafadz yang mujmal. Paham ini? Sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Karena walaupun mereka mengatakan ini mujmal karena sebab taraddudnya. Ya. Apa bahasanya taraddud ini? Ihtimalnya lafadz bisa dipakai ke hakikat atau majaznya. Ya, kata mereka yang mengatakan bukan mujmal, iya betul, ini bisa ihtimal. Tapi kan di antara ihtimal ada yang roji. Maka kita tidak katakan itu mujmal liikhtilafi al-wad'i bihi. Ini maksudnya kenapa mereka mengatakan wala ijmala, dia bukan lafadz mujmal karena bedanya peletakannya. Ya kan? Karena bedanya peletakannya. Baik. Kemudian insyaallah taala kita akan masuk di pembahasan inti, khususnya pembahasan tentang alfaz, yaitu pembagian lafaz dari sisi penunjukannya. Dan beliau akan mulai dari an-nas wadh-dhahir. Dan kita akhirkan insyaallah taala naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Wa yatina al-afiyata wassalam innahu lidzalika wal qadru alaih. Alhamdulillah rabbil alamin.